Baik, saudara-saudari, Oke. puji Tuhan ya. Kita lanjutkan lagi studi kasus kita. Bagi yang baru bergabung, ya selamat bergabung ya, Saudara Niko. Amin. Lainnya bisa nonton video-video yang sebelumnya ya, setidaknya 3 video pertama. Itu ada di channel YouTube Bold Presentation ya, saya ada ketik di setting. Karena kita ini selama ini sudah semua yang dasar-dasar itu kita udah sampai 11 pertemuan atau 12 pertemuan ya, itu bicara semua yang hal-hal mendasar. Hal mendasar itu ada yang prinsip-prinsipnya, sama ada yang secara teknis. Ada yang kita secara teknis sudah sering bikin, kita udah nggak ada masalah di teknis, tapi nggak paham di prinsipnya. Nah, yang di awal-awal itu, di awal-awal pertemuan itu, banyak bicara tentang prinsip-prinsip yang penting dalam membuat PowerPoint. Nah, apa secara sederhananya ya, prinsip utamanya itu adalah, nah ini yang di belakang saya tulisin ya. Amplify the point, avoid distraction. Ya. Jadi membuat PowerPoint itu yang paling utama itu kita bagaimana caranya agar poin-poin yang kita mau bicarakan itu semakin kuat, lalu kita harus menghindari distraksi-distraksi atau simpangan-simpangan yang justru membuat poin presentasi kita jadi nggak jelas. Jadi sebetulnya itu aja, penekanannya gimana supaya poin kita itu semakin kuat. Ya, untuk itu maka kita harus singkirkan yang membuat menghalangi poin itu menjadi menonjol, lalu bagaimana membuat satu poin itu lebih menonjol. Itu sih yang utamanya ya. Nah, kita lihat sekarang ke studi-studi kasusnya ya. Jadi untuk studi kasus ini kita pakai PowerPoint yang saudara-saudari sudah kerjakan, lalu di-share ke saya. Nah, saya akan lihat bagaimana melihat PowerPoint ini, mengeditnya bagaimana supaya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita belajar sama-sama ya. Saya pakai dulu PowerPoint. Nah, kita contoh PowerPoint ini ya. Ini PowerPoint. Boleh saya sebut siapa yang bikin ya? Gimana yang bikin, Bu? Nggak apa-apa? Oke, ini PowerPoint Saudara Bruno ya. Saudara Bruno buat PowerPoint ini untuk sidang remaja. Jadi ini ya secara latar belakang sih cukup enak dilihat ya. Nah, memang hanya nggak ada gambar-gambar, tapi memang boleh nggak kita PowerPoint isinya hanya tulisan? Ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Karena kadang-kadang mungkin karena waktu ya, karena waktu memang paling baik kalau kita mau poin kita menonjol, paling nggak baik itu kita harus ubahnya dalam bentuk visual, ya kan, dalam bentuk gambar. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang bisa dibuat gambar, kita pakai gambar. Tapi kalau misalnya nggak pakai gambar, tulisan aja boleh nggak? Nggak masalah juga. Nah, tapi tetap ada prinsipnya gimana supaya melalui tulisan, poin-poin itu tetap terlihat dengan jelas. Nah, ini kita lihat dulu, ini kidung ya. Kidung ini nggak ada masalah, tapi ini kita coba sama-sama belajar juga yang sudah saya ceritakan ya mengenai alignment ya. Alignment itu bagaimana supaya lebih enak dilihat itu adjustment-nya, alignment-nya. Nah, kalau kita lihat di kidung ini itu tulisannya itu terlalu mepet-mepet ke ini ya. Spasinya itu ke kiri sama ke atasnya itu terlalu mepet. Ya, mepet itu apa ya? Terlalu berdempetan. Jadi ini sebetulnya paling baik ya kita agak nengah lah. Ya. Jadi nggak terlalu kesannya itu gimana ya? Padat gitu. Tetap ada ruang untuk apa? Nah, ini kan jadi lebih enak kelihatannya ya. Nah, tapi kalau kita ngubah satu-satu di sini ya, berarti kita udah terlanjur salah 4 gitu ya. Kita ubah satu-satu kan lumayan ya. Itu kan satu pekerjaan. Nah, itulah gunanya kita menggunakan slide master. Ya, ini bagaimana mengakses slide master? Saya sudah sebenarnya pernah kasih tahu ya, ke view slide master. Jadi kita ubah di slide master. Jadi di slide master ini kita bikin misalnya tadi untuk
Nah, ini kalau menurut saya ini ornamen ini agak kebanyakan ya. Jadi agak mengganggu ketulisan-ketulisan. Nah, seperti ini ya. Agak bertabrakan. Memang dia bentuknya watermark, tapi menurut saya agak cukup mengganggu. Apalagi kalau kita lihat watermarknya itu bentuknya kayak seperti diagram-diagram, padahal kita nggak bicara diagram. Kalau saya mungkin yang seperti ini, saya akan hilangkan bagian yang bulatan-bulatannya. Nah, itu semua cara menghilangkannya bagaimana? Kita bisa masuk ke slide master. Nah, di slide master itu, kalau saya mungkin masih oke, yang seperti ini masih oke untuk dijadikan hiasan ya. Nah, tapi kalau ini terlalu banyak, ini kita bisa buang. Nah, buang dari slide master. Nah, jadi hiasannya cuman sedikit begini rasanya masih oke ya. Nggak terlalu mengganggu ketulisan, meskipun sebetulnya juga nggak terlalu ada bagaimananya ya, cuman hiasan. Ya ini masih oke, tapi kalau kayak tadi kayaknya terlalu banyak. Nah, ini pun masih oke lah ya. Jadi, nah lalu kita buat new insert layout ya. Buat layout baru. Nah, layoutnya ini, oke. Kalau kita masuk slide master ya, yang paling utama diubah itu yang paling atasnya dulu. Ini karena ini master utama. Nah, jadi background-nya justru background ini yang harus, kalau kita mau pakai background ini, kita supaya semua sama, nah kita justru harus buat di yang sorry. Tunggu ya. Ini saya buang. Background. Apply to all ya. Dia malah hilang. Oke. Nah, jadi kita justru di slide utamanya kita harus buat dulu yang standarnya seperti apa. Oke ya. Jadi di utama ini kita contohnya kita mau pakai huruf apa, ini pakai huruf apa dia ya. Maven Pro, ya udahlah kita ikutin aja ya Maven Pro. Lalu kita pengen dia kan kebanyakan tadi putih semua ya. Kita pakai putih, huruf untuk hurufnya. Oh nggak mau. Udah. Teks. Oh nggak mau berubah ya? Ini harusnya berubah jadi putih. Mestinya ini berubah ya. Mungkin di tampilan sininya nggak berubah, tapi mestinya tetap berubah di sananya warna putih. Karena sudah saya ubah warna putih. Ukuran huruf ya baiknya 40 sih ya. Ini 28 terlalu kecil. Sorry, saudara Bruno, ini dibikinnya master slide-nya ada di utak-atik ya? Kayaknya ini ada di utak-atik nggak seturut default-nya nih, jadi berubahnya terlalu. Kalau master slide itu saudara-saudari ya, yang bawaan office-nya kita jangan utak-atik. Kita jangan utak-atik, tapi kalau kita mau tambahkan kita tambahkan. Jadi yang lainnya jangan diutak-atik. Ini kayaknya di utak-atik, ini nggak bisa diganti lagi. Saya besarin huruf juga nggak bisa, ganti font juga nggak bisa. Oke, saya buat dulu ya yang untuk saya mau buat layout untuk tulisan kidung. Nah, jadi saya buat kiri kanannya tetap ada spasi ya. Oke, ada spasi. Nah, ini saya hurufnya ini kok nggak bisa ganti ya? Oh, bisa. Oke, misalnya kita buat 40. Oke, bisa ya.
Ini nggak mau. Ya, jadi ini saya kasih nama untuk mungkin apa, hidung ya. Slide hidung. Nah, jadi kita keluar dari slide masternya. Nah, kita bisa ubah yang ini ke dalam yang slide hidung yang kita sudah tentukan ya. Jadi masuk layout, kita pilih slide hidung. Nah, jadi dia akan Nah, kita bisa hapus. Nah, kita bisa pindahkan ke slide hidung ini. Harusnya sih dia juga otomatis, ini nggak tahu cara bikinnya kayaknya. Nah, kita bisa pindahkan ke slide hidung ini. Oke, bold-nya kita hilangin. Oke ya, jadi nah ini kan lebih kelihatannya lebih rapi ya, nggak terlalu padat seperti ini. Ada spasi-spasi yang agak lebih lebih lega. Nah, kalau menurut saya kalau kayak Kidung kan judulnya selalu sama ya, suplemen 508 Kristus ada gereja mulia. Kalau menurut saya judulnya ini kita di luar aja, slide terpisah, supaya tulisan kata-katanya ini bisa kita isi dengan ukuran yang lebih besar. Jadi lebih jelas. Jadi karena kalau kita ulang di setiap slide, sayang juga setiap slide kita tulisin judul kidungnya. Kan kita nggak terlalu perlu setiap slide judul kidungnya. Lebih baik supaya hurufnya bisa lebih supaya hurufnya bisa lebih maksimal di slide kidungnya. Jadi kalau judul kidungnya lebih baik kita di slide terpisah aja, slide paling pertama. Nah, sidang 508 ada gerejamu. Karena kalau kita taruh di setiap slide tulisan ini, itu cukup makan space kan sayang. Kita taruh di tengah. Jadi untuk sisanya bait 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, untuk bait 2-nya kita bisa yang duplikasi yang bait 1-nya ya, Ctrl D. Nah, lalu yang bait 2-nya tinggal kita ambil teksnya, kita cut ya. Lalu kita pindahkan ke yang kedua. Keep text only. Kalau keep text only, maka dia akan mengikuti tema yang sebelumnya. Oke ya. Nah, ini lebih rapi. Nah, paling kita ngelihat ini terlalu yang seperti ini, ya mungkin kita bisa kurangin sedikit ukurannya ya, jadi lebih pas. Baik, ini seperti contoh dokumen. Nah, kita lihat ya, tadi kan di sini ada lingkaran bulat-bulat ya. Begitu saya hilangkan malah jadi lebih enak lihatnya. Itulah yang disebut avoid distraction. Memang kelihatannya bagus, ada satu hiasan, tapi itu mengganggu atau enggak. Kalau itu hanya sifatnya di judul, mungkin ya seperti di sini, kita kasih ornamen yang lain nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau udah nabrak kayak ke lagu-lagunya ini cukup mengganggu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? 3 dan 4-nya saya nggak lanjutin ya. Ini yang saya bilang kemarin itu perlunya ada space, ada ruang. Kalau dalam desain itu apa namanya ya, ruang buat bernafas, ada yang bilang negatif space, ada yang bilang pokoknya kita jangan bikin terlalu semua itu padat gitu ya. Harus ada ruang kosong. Nah, seperti ini kan dia ke kiri kanan di kiri sama atasnya itu padat sekali. Kanan juga terlalu padat. Nah, begitu kita geser agak ini ada kasih sedikit spasi kiri sama atas jauh lebih baik. Saya udah kasih tahu seperti yang minggu lalu ya. Boleh nggak setuju ya kan, boleh nggak setuju. Karena kan ini kan studi kasus ya. Jadi saudara-saudari boleh ada kasih masukan dan boleh menyela di tengah-tengah saya sharing, boleh menyela ya kan. Menyela itu maksud itu kasih masukan yang mungkin menurut saya begini atau langsung bertanya nggak masalah. Karena ini kita udah masuknya studi kasus.
Jadi ini yang biasa saya kerjakan kalau untuk seperti kidung dan ayat. Kalau buat kidung itu, Sat, enaknya justified atau rata kiri? Kalau nggak tahu ya, kalau menurut saya sih kayaknya bagus rata kiri ya. Dibanding Saya justified? jarang justified ya. Saya jarang Oh, justified. Karena apa ya? Kalau justified itu dia nanti ada jaraknya terlalu, nah kayak gini kan ada yang space-nya itu terlalu jauh-jauh. Haleluya, Tuhan yang mengesakannya itu terlalu jauh-jauh. Kalau kiri itu ya kita lebih langsung baca mata kita itu larinya nggak terlalu susah. Kalau kanan, waduh ini susah. Karena kan mata kita itu kan butuh patokan baca di awalnya kemana. Nah awalnya tuh loncat-loncat seperti ini termasuk juga kata tengah. Jadi untuk baca itu, untuk di PowerPoint, sepertinya sih tetap paling baik rata kiri ya. Nah, itu tadi, karena kalau justified, terlalu banyak jedanya. Lain dengan kalau kita diketikan. Kalau rata kiri itu kesannya nggak rapi. iya. Rata tengah jadi lebih enak, lebih rapi. Nah, tapi kalau PowerPoint kan memang sebaiknya jangan terlalu numpuk tulisan. Contohnya ya bait 1, bait 2 jangan digabung-gabung, ya kan? Memang bagusnya dipisah-pisah seperti ini. Nah, hanya ya itu tadi. Kalau kita taruh kayak ini kan bait 3, bait 4 ya, semua judul di sini itu kan orang jadinya setiap slide ngeliat judul lagi. Padahal kan seharusnya setiap slide itu langsung ikut nyanyinya. Perlu ada pengulangan. Itulah yang maksud saya itu avoid distraction. Ya, akhirnya judul itu malah jadi gangguan. Kan sebetulnya dia cukup di awal aja tahu. Oh ini judulnya. Orang akan secara otomatis tahu bahwa ya kidung ini itu memang bagian dari judul yang atas. Jadi sesuatu yang diulang-ulang. Jadi gini, kalau di satu slide ada sesuatu tuh diulang-ulang terus ya sepanjang slide. Kalau kita rasa nggak perlu diulang-ulang ya, mendingan kita buat aja terpisah. Daripada kita ulang-ulang di setiap slide tulisan itu, mendingan kita jadikan judul, jadikan di slide yang terpisah. Oke, ini contoh kedua. Ambil contoh seperti ini. Ini akan ayatnya panjang, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, ini memang sebaiknya kalau ayat yang panjang kita taruh aja di depan alamatnya. Nah, ini supaya lebih rapi aja, kita bisa tarik lalu kita taruh tengah ya. Ini kenapa nggak terlalu tengah? Ini karena kayaknya terlalu banyak, marginnya terlalu banyak kayaknya. Dikasih margin enggak sih? Tapi kok nggak bisa ini ya? Oh ini nih. Oke. Nah, jadi kita taruh tengah. Oke. Wah, Bapak Eko udah lama nggak lihat? Mohon maaf, terlambat. Habis doa tim ini. Nah, ini kan tengah lebih enak ya. Kita tengah. Jadi saya juga sama, kalau ayat-ayat yang terlalu panjang, nggak akan saya taruh di ininya. Nah, tapi begitu sampai ke sini, ini terlalu banyak ya. Kalau saya sih ayat yang terlalu banyak begini, lebih baik kalau kita nggak bermaksud untuk bacakan semua, jangan tampilin semua. Tapi kalau memang kita mau ngajak semua untuk baca dari ayat 22 sampai 33, memang harus ditampilkan semua. Jadi itu prinsipnya ya. Kalau kita nggak berencana ngajak baca semua, pilihlah hanya ayat yang kita baca. Tapi kalau memang kita rencana mau ngajak baca semua, ya nggak apa-apa, kita tampilkan semua. Nah, seperti ini tulisannya hurufnya berapa ya? 24. Huruf 24 itu terlalu kekecilan. Saya kan udah bilang ya, huruf minimal itu 32. Paling kalaupun dipaksain 28. Kurang dari itu sebaiknya jangan. Apalagi sekarang kita kebanyakan sidang bukan pakai proyektor, tapi pakai Zoom meeting. Zoom meeting itu banyak juga yang pakai handphone. Jadi kalau pakai handphone tulisannya kecil-kecil, lebih nggak kelihatan lagi. Nah, jadi huruf itu minimal 32. Ya kan? Kalau sangat terpaksa 28. Kalau udah seperti 24, sebaiknya kita boros slide aja. Jadi seperti ini saya akan ganti ya, kita ubah ke 32.
Nah, hasilnya kan boros slide ya kan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bagi dua aja. Jangan dipaksakan di satu slide ditumpuk-tumpuk, mendingan kita bagi dua. Nah, jadi demikian ya, lebih baik kita bagi dua. Jangan dipaksakan tumpuk-tumpuk. Nah, seperti ini ya. Ini pasti udah nggak enak melihatnya nih. Saya nggak tahu karena saya kan pakai laptop. Saudara-saudari ada yang pakai handphone nggak? Kayak gini kelihatannya sejelas apa? Kalau menurut saya agak kurang ya. Oke. Ini yang nggak masalah juga, tapi kalau saya pribadi ini menurut saya ya, jadi ini nggak mesti juga. Tapi kalau kita lihat di dalam slide itu kan ada poin yang pentingnya sama yang penunjangnya. Ada ibarat kata ada hierarkinya gitu, ada hierarkinya, ya kan? Ambil contoh kan kayak ayat, itu kan ada isi ayat sama alamat ayat. Kalau kita lihat hierarkinya ya, yang paling penting apanya? Yang paling penting itu kan isi ayatnya. Alamat itu hanya untuk menunjukkan bahwa ya itu tuh dari Alkitab isinya, ayatnya ayat itu. Nah, tapi yang poin yang utamanya kan yang kita mau sajikan itu isinya. Ya kan? Kalau kita taruh alamatnya di atas, itu jadinya kesannya itu justru itu yang paling menonjolnya. Otomatis kan orang akan baca nggak mungkin dari tengah ke atas, pasti dari atas ke bawah. Nah, kita berharap orang itu begitu dia yang pertama kali lihat, itu poin yang pentingnya, yang kita mau paling utama sajikan. Karena yang kita mau sajikan itu isinya, kita lebih baik pastikan orang itu baca itu langsung ketemu poin yang kita mau bicarakan. Nah, itulah kenapa saya selalu taruh alamat ayat itu di bawah. Di bawah. Bahkan saya suka taruhnya di kanan lagi. Supaya dia nggak mengambil perhatian terlalu banyak, supaya orang tetap perhatian utamanya ke isi ayatnya. Dan tetap harus ada spasi lebih. Nah, untuk spasi lebih ini, tadi saya udah bilang ya, kita bisa pakai layout, mungkin pakai slide kidung ini. Nah, cuman ini cara bikin awalnya kurang pas ya. Nah, jadi tetap lebih enak ada spasi seperti ini. Nah, lalu di ayat ini, yang utama mau bicarakan apa? Misalnya mau bicarakan menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah kita, misalnya ya saya nggak tahu ini yang mau bicara. Nah yang utamanya itulah kita highlight. Nah jadi kita lihat ya dari ayat begini tuh ada 3 hierarki lah. Otomatis begitu yang paling utamanya apa yang di highlight. Otomatis begitu orang pertama lihat pasti lihat highlight-nya menurut gambar dan rupa kita. Lalu yang kedua, ya ayat itu isi ayat secara keseluruhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya alamat ayatnya. Nah, jadi itulah kenapa saya selalu taruh alamat ayat itu nggak pernah di atas. Karena kalau kita taruh di atas, itulah jadi yang paling pentingnya. Nah, jadi kita urutkan menurut hierarki supaya orang itu langsung nangkep ke poin-poin yang terpentingnya. Oke, selanjutnya, nah ini seperti tag begini ya. Ini ya lebih baik tarik aja semua lebih rapi daripada seperti tadi ya. Ini lebih enak dilihat. Nah, jadi ini kalau misalnya saudara-saudari yang suka bikin PowerPoint-nya, nggak suka pakai gambar-gambar, nah pakai teks pun nggak apa-apa, yang bisa kelihatan, bisa tetap rapi. Tujuan Allah adalah oke. Ini berarti kan ini judul utamanya ya, gereja yang mulia, lalu masuk tujuan Allah. Oke. Nah, pertama ini itulah perlunya kita itu ada namanya alignment ya. Alignment itu apa ya?
Sederhananya di tengah kah, di kiri, atau di kanan. Nah, kalau ini nggak jelas ini di kiri, mungkin maksudnya di tengah, tapi juga nggak terlalu tengah. Ya kan, tujuan Allah ini maksudnya mau tengah, tapi nggak kelihatan juga di tengah. Jadi kalau kita mau taruh sesuatu benar-benar tengah, kita tarik aja boxnya ini sampai ke ujung-ujung. Nah, setelah itu ya memang kita taruh tengah. Nah, ini kurang tengah karena tab yang atasnya ini belum ditaruh di pojok. Nah, pasti akan lengah. Nah, lalu ini kan sudah ada tulisan tujuan Allah. Di sini ada lagi tujuan Allah. Nah, ini nggak perlu. Jadi itulah kita waktu bikin PowerPoint kita pikir mana yang bisa dibuang. Ini bisa dibuang sebetulnya. Bisa langsung tujuan Allah mendapatkan gereja sebagai mempelai perempuannya yang mulia. Lalu ya itu tadi huruf jangan terlalu kecil. Kita bikinlah 40 misalnya ya. Ini kenapa ini? Kalau ini terlalu banyak-banyak ya. Nah, kalau saya lihat ya, kalau kita mau seperti ini, yang ini kan rata kiri, judulnya rata tengah. Sebetulnya lebih bagus kalau seperti ini, alignment-nya sama-sama kiri aja. Nah, kita ratakan sama-sama. Ini tetap ada jarak, tapi nggak usah terlalu jauh. Nah, ini lebih rapi. Lalu dua-duanya kita taruh agak lebih tengah. Nah, lalu kita mana yang poin-poin utamanya kita highlight. Kurang tengah. Kalau saya lihat ini tujuannya melakukan kerja sebagai mempelai perempuannya. Saya highlight misalnya kalimat mempelai perempuannya. Oke. Nah, ini udah jauh lebih baik. Ya, jadi lebih jelas kiri ya kiri semua, ya kan. Tengah, ya kalau tengah ya itu tadi saya lihat kurang seimbang, kan lebih baik kiri ya kiri semua, lalu ada yang di highlight-nya, mana poin utamanya, mempelai perempuannya. Kalau kita mau lebih jelas lagi, ya, kita mau yang lebih jelas lagi ya, kasih gambar mempelai perempuan misalnya ya, ada nggak saya ya? Gambar mempelai perempuan. Gambar mempelai perempuan itu salah satu yang agak susah juga sih carinya. Bridegroom ya. Oke lah, ini saya ada satu gambar. Oke ya. Misalnya ya. Oke, ya ini lebih jelas lagi ya. Nah, mungkin jadi itulah kalau kita mau lebih jelas ya pakai gambar, orang lebih ada orang lebih nangkep. Itulah maksudnya itu perjelas poinnya, ya kan? Mau lebih jelas ya pakai gambar itu jauh lebih jelas. Supaya gambar pengantinnya lebih jelas, nah ini kan kita bisa geser supaya nggak menutupi gambar. Yes. Sorry. Kan tulisannya bisa agak dikecilin. Oke. Jadi kita lihat ya, hanya dengan sedikit tambahan sudah jadi lebih bagus kelihatannya. Ada pertanyaan sampai sini? Setuju nggak kalau begini jadi lebih bagus daripada yang tadi? Kok? Ya. Ya, gimana Bruno? Kedengaran suara saya kok ya? Ya, jelas, jelas. Ya. Ini kan saya kerjanya di slide yang Google Drive itu. Ya. Apakah yang di Drive itu sama yang di Microsoft Office yang kayak gini ini sama apa beda ya kok aplikasi?
kemarin juga ya itu memang ya betul tadi seperti yang sudah dijelaskan juga itu memang ini juga bahan apa? Pokoknya saya kemarin tuh aduh betul-betul mikir gitu ya gimana supaya ini kan bahan aja jadi Iya, berat gitu loh kalau bahannya gitu ya. iya memang. Saya memang sempat mau ini kemarin gitu, maksudnya untuk kayak kreasi gimana ya kreasi. Karena memang saya bermasalah di apa namanya yang Microsoft saya yang PPT sudah expire dan memang harus sepertinya butuh baru lagi, makanya aku nggak mau kerjanya yang di site Google Drive. Ah, Ya sih itu aja sih. ya, yang Google Drive juga kayaknya bisa juga itu. Cuma saya juga baru pernah pakai sekali, jadi saya kurang. Tapi kayaknya cukup lengkap juga sebetulnya. Hmm. Cuman lebih karena nyambung internet jadi lebih lambat. Oh, iya. Ya. Sebetulnya ini tinggal ini aja seperti ini kan ya. Spasi-spasi tetap perlu diperhatikan ya. Lalu usahakan jangan terlalu padat. Ukuran huruf harus diperhatikan. Nah, seperti ini kan kita bagi dua. Ya. Lalu ada yang di highlight. Seperti ini kan contohnya ada yang di highlight. Seperti juga ada yang di highlight. Lalu tambahkan gambar kalau memungkinkan. Nah, itulah gunanya buat sketsa. Karena kalau kita dengan buat sketsa, kita lebih punya kesempatan mikir banyak gitu. Apa yang cocoknya. Jadi kayak gini ya, misalnya kayak gini, ini kan kita sampaikan ke remaja. Ya kan? Sampaikan ke remaja kan berarti kita harus mikirnya jauh lebih banyak. Ke remaja cocoknya gimana ya? Apa kalimat mempelai? Ya. Tentulah remaja itu tahu apa artinya mempelai. Mempelai itu apa? Pengantin mungkin lebih ngerti daripada mempelai. Jadi kan waktu kita buat sketsa itu kita sambil tentukan juga ini saya untuk remaja ya kan, kata-kata apa yang cocok, kata-kata apa yang agak sulit untuk remaja, gimana cara adjust-nya. Mungkin misalnya mempelai perempuannya misalnya ya, karena kita bawain remaja, mempelai itu kita kasih dalam kurungnya ya kan, misalnya mempelai itu pengantin ya, karena kita bicaranya sama remaja. Memang waktu kita menyampaikan presentasi itu kita harus perhatikan kita bicara sama siapa. Itu juga akan menentukan PowerPoint kita jadinya kayak gimana. Ya, nah karena saya kebanyakan bikin PowerPoint untuk yang dewasa, juga saya nggak begitu kreatif kalau untuk PowerPoint remaja. Kalau saudara-saudari ada yang ikut kemarin SPKMA ya, itu cocok juga karena PowerPoint-nya ya untuk apa, sifatnya seperti guru cerita ke anak, ya cocok memang kayak gitu. Ini kan terlalu kaku sebetulnya gambar pengantinnya juga. Ya kan saya kan seringnya kayak gini karena kebanyakan saya bikin untuk yang dewasa atau pemuda. Nah, lalu seperti ini ya. Ini menurut saya kalau misalnya ada ayat digabung dengan ada poin dengan ayat, lebih baik dipisah. Lebih baik dipisah. Kalaupun nggak dipisah, kita harus pakai animasi. Munculnya harus satu-satu. Jadi jangan, ini saya nggak tahu coba munculnya barengan atau. Nah, kita jangan langsung muncul seperti ini. Kenapa? Ya seperti saya udah sering bilang, karena kalau kita langsung munculkan seperti ini, orang akan baca. Nah, kalau orang udah sampai baca, kita ngomong malah orang nggak akan dengerin. Jadi kalau kita mau munculin seperti ini, kalaupun memang kita pokoknya saya pengennya kayak gini, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita harus munculkannya satu persatu. Pakailah animasi. Mungkin pakai fade aja lah ya. Terus kita pakai on click. Ya, yang pertama nggak perlu on click ya. Yang pertama itu width aja. Barengan. Nah, yang kedua ini apa? Pakai on click. Oke. Jadi kalau seperti ini, contoh. Kok munculnya nggak on click ya? Oh ini. Nah jadi ajak dia baca dulu. Kerinduan kekal Allah adalah memiliki seorang pasangan yang sepadan dengannya. Kan kita cerita dulu lah apa gini dan lain sebagainya. Mungkin seperti Adam dan Hawa dan lain sebagainya.
Baru sekarang kita baca ayatnya. Baru munculin ayatnya. Nah, jadi kalau ada kayak begini, nah ini yang sering terjadi di Bible study yang Jasperin itu ya, seringkali poin dengan ayat itu digabung terus di satu itu. Sebetulnya itu akan buat orang susah apa? Jadi bingung ya poinnya di mana ya? Ya, karena orang akan baca. Pokoknya kalau kita membiarkan orang baca sendiri dan akhirnya nggak dengerin kita, waduh itu udah akhirnya orang malah jadi nggak nangkep. Karena dia jadinya, karena otomatis coba kalau kita tampil begini ya, orang otomatis gimana? Pasti baca, apalagi kalau pakai Zoom itu muka kita kecil di ujung. Jadi kita nggak boleh biarin orang itu baca melampaui dari apa yang kita ucapkan. Makanya kalau misalnya ada kalimat yang ini ya, saya pernah lihat orang presentasi itu ya, kalimatnya panjang-panjang ya, tapi dia efektif. Kenapa? Kenapa kok bisa efektif? Karena di awal dia sudah ngomong, saudara-saudari, tolong nanti jangan baca cepat duluan sendiri, bacanya ikutin bareng-bareng ya. Jadi biar kata tampil banyak-banyak udah dikasih peringatan dulu. Ya, misalnya contoh nih ya, misalnya kita mau presentasi, kita nggak pakai PowerPoint, kita contoh mau tampilkan Microsoft Office saja, ngeplug outline kita tampilkan share screen pakai Zoom. Nggak apa-apa, karena berhubung waktu atau nggak masalah. Tapi kita harus misalnya, tolong saudara-saudari ya, bacanya jangan semua, ya kan? Bacanya sama-sama bareng-bareng ya, jangan baca sendiri. Lalu baca bareng-bareng, misalnya Romawi 1, kita baca sama-sama. Nah, setelah kita baca sama-sama, sudah share screen-nya matikan misalnya. Atau kita ajak lihat satu-satu gitu. Nah, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau kita muncul seperti ini, lalu kita cerita kerinduan kekal Allah, orang udah baca dulu sampai ke bawah-bawah. Apalagi ayat ini, yang highlight-nya itu adalah di ayatnya, otomatis orang akan lihat yang kuningnya dulu. Baru baca ke atas. Jadi kita lihat ya, orang umumnya akan baca dari atas ke bawah. Tapi kalau ada highlight, orang akan baca dari highlight dulu, baru ikutin dari atas ke bawah. Nah, makanya kalau kayak gini, lebih baik kita, bukan lebih baik, kalau menurut saya sudah wajib hukumnya, yaitu harus tampilkannya satu-satu. Itulah yang saya bilang, 1 point per slide, 1 point per klik. Itu udah kayaknya udah nggak bisa ditawar lagi, memang harus kayak gitu. Atau kalau menurut saya, kalau ada poin seperti ini, lalu ada ayat, sebaiknya dibagi 2 aja. Kalau saya lebih suka begitu, daripada ditampilkan demikian. Jadi, kalau ada poin seperti ini, saya akan bagi 2. Poin tersendiri, ayat tersendiri. Jadi, kerinduan Allah dalam memiliki seorang pasangan yang sepadan dengannya. Malah, menurut saudara-saudara ya, saudara-saudari ya, kira-kira kalau mau lebih jelas ya, ini kita bisa kasih gambar, ya kan? Pakai gambar apa contohnya? Seperti biasa, alamat ayat saya taruh di bawah. Nah, misalnya seperti ini ya, kerinduan kekal Allah. Nah, ini apa yang paling utamanya yang kita mau highlight? Harus ada yang di-highlight kalau ada kalimat-kalimat seperti ini. Kerinduan kekal Allah. Kerinduan kekal Allah misalnya. Ini pasangan, kalau saya kayaknya memiliki seorang pasangan yang sepadan. Ya boleh dua-duanya. Ini jadi kuning semua ya. Oke lah, oke, kerinduan kekal Allah. Tapi kayaknya kan sebetulnya ini kerinduan ya. Tapi yang mau didapatnya kan ini. Coba ya, kalau saya kayaknya saya lebih cenderung ke ini ya. Lalu supaya lebih jelas apa? Poin itu supaya lebih jelas tetap pakai gambar. Ya kan? Kita kasih gambar. Gambar apa? Mungkin pasangan yang sepadan dengannya, mungkin gambar Adam dan Hawa, ya kan? Gambar, ya ini sementara kita ini dulu ya. Tapi ya kita pikirin lah, apa yang sepadan dengan pasangan yang sepadan dengannya, apa? Misal couple ya. Saya kayaknya udah ada save beberapa.
Sebenarnya ini bukan gambar ideal ya, cuman ini sebagai contoh aja ya. Karena kita nggak umum pakai gambar-gambar kayak gini, ya kan? Ini sebagai contoh aja ya kan, misalnya kita kasih gambar pasangan, ya. Ini bisa di Nah, saudara-saudara tahu tadi yang remove background. Tadi kan begini ya. Nah, ini kita bisa background-nya ini kita bisa hapus pakai remove background. Memang untung ya kan? Itu khusus ini ya, tapi ya itu berapa itu? PPT berapa itu? PPT cukup lama-lama juga rata-rata udah ada. Nah, kalau kita ini kan kayak gini kan sepatunya nggak kelihatan, kita bisa pakai mark area to keep. Pokoknya yang kita mau itu di ini aja, tarik sampai garis yang kita mau. Nah, dia akan otomatis menyelamatkan yang kita tandai. Lalu ada yang mau kita buang, itu bagian temboknya ya. Ini kan Keren tuh kok. Nah, jadi, nah kita dapat gambar yang rapi ya kan? Semua gambar bisa begini, Sak? Background-nya. Bisa asal kita rajin. Maksudnya rajin? Rajin itu kadang-kadang kan latarnya terlalu rumit. Kalau ini kan latarnya kan sederhana, ngapusnya gampang. Kalau ada yang rumit-rumit itu bisa asal kita rajin aja ya, itu kan nambahin, nanti kurangin, nambahin kuranginnya itu ya perlu latihan lah. Nah kan kayak gini kan lebih enak ya, masa sepadan dan hampir semua bisa sih, bisa. Bukan hampir semua, memang bisa. Asal kita membiasakan diri aja cara pakainya. Itu ratain rambut cowok di atasnya itu agak kayak berduri gitu. Memang efek karena remove back. Iya, itu kan belum terlalu bersih ibarat kata. Nah, ini kan masih ada yang putihnya kan. Itu tadi tergantung tingkat kerajinan kita. Kalau kita mau rajin bisa hilangin juga semua dengan yang kayak gini-gininya. Kita gedein gambarnya, kita hapusin satu-satu, ya bisa. Tergantung tingkat kerajinan kita tuh. Yang rambut halus pun bisa dimunculin lagi. Cuman kalau saya nggak serajin itu juga. Ada kan gini ya. Bisa jadi bisa dibawa ke pangkas rambut juga. Bisa. Cuma saya juga nggak serajin itu. Asal udah agak lumayan. Asal udah agak lumayan, ya sudahlah. Itu pangkas tadi gua. Kenapa? Ya, jadi kan, nah ini kan lebih mangkasnya tadi loh. Yaitu pakai remove background. Nanti saya kasih contoh-contoh lagi remove background ya. Oh iya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya untuk pengerjaan. Nah ini sama prinsipnya. Nah oke, ini seperti begini ya. Kalau ada kalimat yang diulang, nah ini kan kerinduan kekal Allah diulang. Saya udah pernah kasih tahu juga ya. Jangan pindah-pindah. Maksud tuh gini ya. Ini kerinduan kekal Allah. Begitu ke slide berikutnya, kalimat kerinduan kekal Allahnya loncat dia ke atas. Sebaiknya jangan loncat-loncat kayak gitu. Jadi supaya nggak loncat ya, contohnya ini ya saya duplikasi, lalu ayat yang ini saya copy, pindah ke sini. Saya paste di sini. Oke ya. Jadi kalau kita ini kan nggak, ini kerinduan kekal Allah ya. Nah ke bawah itu nggak loncat-loncat. Nah ini loncat dia. Nah jadi kayak gini jangan loncat. Malah kalau bisa posisi ayatnya, lihat ya posisi huruf A itu kan Allah, A. Dengan setelah itu S-nya itu sama di situ. Jadi jangan terlalu banyak loncat-loncat. Ya. Kalau ini loncat-loncat gini tuh cukup mengganggu. Itu ya. Nah, sisanya Saudara Bruno ya boleh diulangi lagi, ya disempurnakan seperti ini dengan contoh-contoh ini kan kita lihat ya.
Ini nggak perlu terlalu effort yang besar-besar, tapi jadinya terlihat lebih rapi. Ya, seperti kidung, nah ini kan lebih rapi ya daripada seperti ini. Ayat juga sama, jangan terlalu mepet, ya, jadi lebih jelas. Seperti ini, kalau saya lebih kalau poin sama ayat itu dipisah. Poin ayat kita tambahkan sedikit gambar, itu jauh lebih baik. Oh ya, thank you. Oke ya, ini contoh yang pertama. Ada pertanyaan atau ada masukan? Ajarin buat itu kok gambar yang nempel di situ tuh di itu. Nanti minggu depan itu belajar remove background itu langsung pakai. Enggak, ini saya kasih contoh lagi remove background. Kalau sudah nggak ada yang di sini, sudah selesai yang ini ya. Jadi umumnya ini kalau kita nggak terlalu mau pusing ya, umumnya itu gambar dengan tulisan itu bagus kalau gambarnya itu taruh di pinggir, tulisan di pinggir satunya. Ya. Jadi ini trik yang paling sederhana ya. Kalau gambar itu, makanya carilah gambar itu jangan yang terlalu penuh. Tetap harus ada ruang kosongnya. Jadi kelemahannya kadang gambarnya kegedean, jadi tulisannya jadi mepet gitu, bagus. Kalau kita gambar tuh ya, coba lihat ya. Kalau gambar di tengah ya, contohnya ini, digambar di tengah, lalu tulisannya misalnya di atasnya. Ya kan, coba menurut saudara-saudari bagus mana? Begini atau begini? Kurang. Bagus yang ya? tadi pojok. Yang ini kan? Yang pojok ya. Nah, jadi memang itu aturan desain paling umum. Jadi taruh di pinggir, termasuk kita juga kalau berfoto kan paling bagus kan objek yaitu kita ditaruh di pinggir, bukan di tengah-tengah. Kebanyakan orang kalau foto kan taruh gambar orangnya di tengah. Padahal yang bagus itu di pinggir. Ini apa? Ya. Oke, saya kasih contoh lagi yang pakai slide yang lain. Apa? Pakai contoh lagi slide yang lain untuk nah, saudara-saudara harus banyak bikin. Jadi gini, bikin, share, nanti kita bisa olah di sini. Jadi kita sama-sama makin banyak yang bikin, makin banyak belajarnya, makin cepat. Ini contoh yang saya udah yang bikin. Nah ini ya kan. Nah, contoh seperti ini. Ini kenapa pakai background putih ya? Jadi saudara yang bikin ini kenapa pakai background putih? Ya karena memang saya pernah kasih tips gimana kalau misalnya pakai gambar, tapi gambarnya udah ada background. Contohnya seperti gambar ini. Kan kalau gini jelek ya. Paling bagus ya sudah, kita ikutin aja karena dia backgroundnya putih, belakangnya kita kasih background putih. Oke ya. Nah tapi bisa juga caranya ya kita hilangkan background putihnya supaya nggak ada background ini, backgroundnya ikutin background dasarnya. Caranya gimana? Ada dua cara. Cara paling gampang ya. Tapi ini nggak selalu berhasil. Cara paling gampang adalah ke picture format ya. Lalu correction. Bukan correction, color. Set transparent color ya kan. Kita bisa pilih. Lalu mana yang mau dibikin transparasi? Yang background putih ini kan, kita mau bikin transparasi, kita buang. Nah, tapi kadang-kadang kalau dia putihnya itu sepertinya putih, tapi sebetulnya putihnya itu warnanya beda-beda. Ini buktinya warna putihnya dia nggak sama. Jadi dia nggak rapi. Ini masih ada sisa-sisanya ini. Berarti kita nggak bisa pakai cara itu. Jadi caranya gimana? Caranya itu buang background-nya, remove background. Jadi kita pencet remove background. Nah,
bagian yang warna-warna diwarnain merah itu artinya dia bagian yang dihilangkan. Nah, kalau kita lihat justru kita mau munculkan yang warna orang-orangnya kan, kita pakai mark area to keep. Mana yang mau area yang kita mau dia tetap ada ya orang ya kan, kita tarik aja garis ya dari ujung-ujungnya sampai kemana lah pokoknya yang kita mau dia bertahan. Nah, dia akan nerjemahin. Nah, ini maksudnya harus rajin. Kadang seperti gini munculnya. Dia nggak langsung nerjemahkan seturut maunya kita. Kadang dia bisa langsung nerjemahkan, nah, semua yang hitam kita mau. Kadang enggak. Nah, ini kan udah kan seturut yang kita mau. Lalu yang putih ini justru kita nggak mau ini. Kita buang. Kita tarik aja pokoknya sepanjang. Nah, sudah hilang semua kan? Ya ini kita mau pertahankan orang yang ini, kita tariklah. Ya, oke, tarik lagi. Jangan sampai kelewatan kena area yang putih. Nanti yang putihnya ikutan kena lagi. Nah, sudah. Nah, jadi rapi. Ini pun masih belum terlalu, kalau lihat ya, tuh ada yang putih-putih. Nah, kayak ada putih di atas topinya, ya kan? Nah, itu yang saya bilang tergantung tingkat kerajinan kita, ya kan? Kalau kita rajin, masih bisa dihilangin. Kalau kita, tapi saya sendiri ya saya bilang, saya juga nggak serajin itu. Kalau dikit-dikit gitu ya, saya biasanya ya sudahlah, merem aja. Tapi kalaupun kita mau rajin, ya kita bisa juga sampai hilangkan sedetailnya. Tapi kita harus zoom ya, supaya, nah kan jadinya kena yang hitamnya, supaya nggak kena yang hitamnya. Nah, itu kan kena yang hitamnya juga. Kita mau itu kena juga. Nyimpang dikit. Kalau kita mau cari gambar yang model kayak siluet gini, gimana, Sak? Sorry kalau aku udah pernah, tapi saya nggak lupa. Cara gambar siluet itu, cari aja waktu kita ketik itu, tambahan kan kata silhouette. Jadi kita waktu searching Google itu, dia tambahkan kata silhouette. Oh, oke. Iya, silhouette. Oke. Itu. Ini malah hasil yang saya ini lebih rapi ya. Ini masih ada putih-putihnya. Jadi tinggal rapi-rapinya kita, tapi kan jauh lebih rapi daripada yang tadi itu kan, yang kita cuman lebih rapi daripada tadi yang color, set transparent color. Ya kan, lebih rapi yang ini. Meskipun nggak rapi-rapi. Kalau mau sangat rapi, ya lari ke Photoshop. Cuman saya juga males saya pakai Photoshop. Nggak mahir. Jadi demikian ya. Sama di sini ada contoh lagi seperti ini. Ya seperti ini. Ini pun sama. Akhirnya jadi seperti ini. Ya pakai yang tadi. Kan lebih enak ya ngelihatnya daripada kalau seperti ini. Karena kan ini latarnya putih, ininya biru. Kalau gini kan latarnya sama. Oke. Jadi saya harap ini seperti intinya apa ya? Kalau misalnya kita mau bikin tengah itu, ini kan masalahnya kalau kita bikin kayak gini, memimpin orang kepada Tuhannya di bawah. Jadi dari kata M ini ya, memimpin kepada ini tuh pastinya terlalu jauh ini, jaraknya itu banyak banget. Maksud saya itu ini ya sebenarnya. Nah ini tuh terlalu banyak nih. Nah ini kan banyak ya. Terlalu banyak. Jadi bentuknya tuh nggak tiba-tiba gimana ya. Jadi biasanya kalau saya itu, kalau kita mau bikin tengah contohnya ya, mau bikin tengah, ya udah kita bikin, nah gini lebih enak malah. Betul nggak? Karena jaraknya itu jadi mengerucutnya tuh enak. Atau kita bikin, nanti saya bikin contoh variasi lain, kita rata kanan. Nah kalau untuk judul nggak masalah rata kanan, rata kiri, untuk variasi. Karena yang dibaca nggak terlalu banyak. Lebih enak yang ini.
Nah, lebih enak ini kan? Iya, Sama ini daripada Iya. ini. Iya. Ya kan? Jadi kalau mau tengah, itu jangan terlalu jaraknya itu sama itu jauh gitu. Ini pun sama, ini kan ada tingkat kemiringan dari kata memimpin sama kepada. Ini pun kalau kita bikinnya seperti gini ya, nggak enak, terlalu jauh. Jadi kadang-kadang ya itu gitu-gitu pun kita harus atur gitu ya. Memang agak semi feeling. Nah contohnya seperti ini. Ini awalnya demikian ya. Ini kurang apa? Ini kurang ruang kosong, terlalu padat, penuh. Nah, saya buat jadi lebih kecil. Ini tahapan-tahapannya. Saya buat jauh lebih kecil. Nah, jadi lebih ada ruang buat nafas lah. Kita agak lega, ibarat kata itu. Nah, lalu saya ubah lagi di sini, lebih kecil lagi, dan pakai huruf kecil. Kenapa? Karena huruf besar itu ya, kalau kita huruf apa ya udah besar, hurufnya besar semua. Nuansanya itu kita tegang gitu. Bacanya itu berat. Jadi nuansanya itu kesannya berat. Jadi kalau huruf besar semua itu, kalau untuk judul masih oke. Tapi kalau untuk kayak teks ya, semua huruf besar itu berat gitu kesannya itu. Makanya lebih baik huruf kecil aja. Nah, begitu huruf kecil kan, kita tuh ngelihatnya tuh kayak lebih rileks gitu, nuansa hati kita itu. Nah, lalu saya ubah lagi, karena kan ini kan agak aneh ya, ini kosongnya banyak, tapi di sini nggak ada jaraknya. Nah, saya rasa begini lebih enak komposisinya. Lebih tengah, lebih seimbang, tetap ada space, hurufnya huruf kecil. Nah, ini seperti contoh-contoh, saya bilang alamat ayat itu lebih baik di bawah. Nggak perlu disingkat, juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau saya biasanya kalau ayatnya itu ada beberapa ayat, saya kasih keterangan mana yang ayat 1, mana yang 3, mana yang 4. Supaya nanti kalau kita mau baca hanya ayat tertentu, kita bisa baca. Ini yang saya taruh kanan. Oke, ini pray datang ke hadapan Tuhan untuk orang. Oke ya. Ini tuh lambang orang berdoa. Lalu itu apa? Ini bukan ini Allah. Kalau kita lihat, nah ini ada fungsi ini sebetulnya, cuma saya juga jarang pakai. Memang perlu juga penjelasan ya. Misalnya kita perlu berdoa membuka mulut kepada Tuhan. Oke, jadi saya udah tahu berarti maksud gambar ini itu adalah membuka mulut kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada keterangan ini, kita cenderung menerjemahkannya nggak kayak gitu. Kita menerjemahkannya ini berdoa, ini itu Allah. Tapi kan kita agak bingung juga ya, kok Allah gambarnya orang. Ya kan? Nah ternyata ini bukan Allah, maksud itu kita terbuka kepada Allah. Nah ini saya perbaiki terjemahannya. Pertama, kalau gambarnya sudah jelas tentang apa, kita nggak usah kasih keterangan lain lagi. Karena ini orang udah jelas, ini adalah berdoa. Kita cukup pakai verbal, kita katakan ya, kita berdoa, kita perlu berdoa, dengan gambarnya orang udah jelas. Lalu lingkaran ini, menurut saya nggak ada fungsinya, ya kan? Jadi tanpa lingkaran pun nggak masalah, makanya saya buang. Itulah maksudnya distraksi. Allahnya, ya saya ganti ya dengan memang Allah, ya kan? Lalu memang nggak ada membuka mulut kepada Tuhannya. Membuka mulutnya nggak ada. Gimana? Jadi saya anggap itu kita sampaikan aja secara verbal. Kita harus membuka mulut kepada Allah. Misalnya ya. Bisa juga pakai, saya pernah coba, pakai di depan kepalanya ada garis-garis lah, seperti membuka mulut. Ya kan? Atau seperti ini juga boleh, berdoa di hadapan Allah. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, jadi saudara-saudari, untuk saudara-saudari ya, ini saya ambil contoh lagi ya. Ini ada ayat, ada tulisan. Yaitu tadi, kalau ayat sama tulisan, ada ayat dan gambar, lebih bagus susunannya seperti ini. Ayat di pinggir, gambarnya di pinggirnya daripada di atasnya. Termasuk apalagi ya? Ada juga satu lagi ya. Nah, seperti ini juga. Ini kan ayat di atas, gambar di bawah. Saya ganti ayatnya di sebelah kanannya. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, jadi saya sangat berharap saudara-saudari
buatlah PowerPoint, ya kan? Tetap harus